Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini di hari Ahad di bulan Syawal kita dapat bertemu bermuajah kembali dalam rangka talabil ilmi bersama Yayasan Radul Ilmi Nganjuk bertempat di Masjid Al-Munawwarah Candirejo, Kecamatan Rojaret, Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan kali ini Yayasan Radul Ilmi Nganjuk bekerjasama dengan Takmir Masjid Al-Munawwarah kembali mengajarkan kajian ilmiah yang alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Ustadz Ahmad Sabik LC. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengupas tuntas terkait bagaimana membentuk generasi Rabbani. Masyarul muslimin, surah rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan mari kita luruskan niat kita hadir di majelis ini semata-mata mengharap Allah Subhanahu wa taala, berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman agama dan kita niatkan mengamalkan apa yang kita dapatkan nanti. Mari kita senantiasa mentawadukan diri kita dalam taklim kali ini. Ada pada taklim mari kita pakai dengan sebaik-baiknya. Untuk para akhwat, antuna berada di lingkungan yang tertutup insyaallah, maka yang masih menggunakan niqab boleh dibuka. Barangkali ada akhwat kita yang masih baru, yang baru hadir ataupun yang masih hendak belajar, bisa saling mengenal antuna satu dengan lain. Untuk para ikhwan sekalian, mari merapatkan majelis ini dan kita ikuti dengan tawadhu sehingga kita sekalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam rangka untuk membangun generasi Rabbani, utamanya di Kabupaten Nganjuk, bagaimana menegakkan dakwah sunnah, menegakkan kalimat tauhid, insyaallah dengan bimbingan para asatidzah kita sekalian diistiqomahkan dalam dakwah sunnah ini dan kita sekalian mendapatkan manfaat besar-besarnya dari majelis yang kita selenggarakan. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita ikuti taklim kajian ilmiah kali ini bersama Al-Ustadz Ahmad Sabik LC, pimpinan ataupun pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqan Gresik, yang berkenan hadir untuk memberikan pemahaman, memberikan ilmunya. Kesempatan yang berharga ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Waktu kita tidak cukup panjang, insyaallah nanti ada sesi tanya jawab di akhir materi. Kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga kita dapatkan manfaat yang seluas-luasnya. Demikian dari kami. Mohon dimaafkan barangkali Yayasan Radul Ilmi dalam menyelenggarakan kajian ilmiah kali ini belum maksimal di dalam menyampaikan iklan kepada seluruh ikhwan sekalian di Kabupaten Nganjuk khususnya, sehingga yang hadir pada kali ini belum sesuai harapan. Namun demikian tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Ustaz Ahmad Sabik. Insyaallah ini disiarkan secara langsung, secara live, sehingga ikhwan dan akhwat yang saat ini berhalangan hadir bisa mengikuti di tempat mereka masing-masing. Demikian dari kami. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami persilahkan tawadul mazkuron pada Ustaz Ahmad Sabik untuk melanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, 2 tahun yang lalu anak ke kota ini. Ya, 4 tahun. Iya lali, 2 tahun itu Covid ya. 2 tahun itu Covid. 4 tahun yang lalu anak ke kota ini. Tatkala itu para ikhwah yang diamanati oleh Allah untuk mengemban dakwah di kota yang berbarokah ini masih cerita-cerita punya gagasan beli tanah dan bangun yayasan. Tatkala itu Anda ingat sekali ngobrolnya di warung, warung di bukan warung. Setelah Covid, alhamdulillah, masya Allah, perkembangan sangat berharga, sangat besar, jauh melampaui kota kami di Gresik. Kota Gresiknya loh ya, orang Al-Furqoni, kota Gresiknya jauh melampaui kota kami di Gresik. Padahal kota kami di Gresik diapit oleh baratnya Al-Furqon, timurnya dikit Setai. Ini kota Gresik itu timurnya dikit Setai Ali, baratnya dikit Al-Furqon. Tapi sampai sekarang belum ada markas. Yayasan sudah ada, lembaga pendidikan sudah ada di Gresik kota. Tapi markas dalam arti masjid yang benar-benar dibangun oleh para ikhwah sampai sekarang belum ada. Bukan karena nggak ada niat, banyak kendala. Ini banyak kendala. Anak nggak perlu menyebutkan kendala, itu sudah sunnatullah di muka bumi. Nih Ustaz ya, sudah sunnatullah di muka bumi, bahwasanya memang begitu yang Allah takdirkan berjalan di muka bumi. Sejak dulu zaman Nabi Adam ada iblis, zaman Ibrahim ada Namrud, zaman Muhammad SAW ada Abu Jahal, Abu Lahab tatkala di Mekah, tatkala pindah ke Madinah ada Abdullah bin Ubay bin Salul, dan itu sunnatullah sampai nanti hari kiamat, sampai nanti hari kiamat. Maka jangan pernah berharap, jangan pernah bercita-cita dakwah itu mulus, karena mulus itu gak seru. Ini, mulus itu gak seru. Cerita hidup itu akan seru kalau penuh dengan tantangan dan hambatan. Tatkala orang itu dalam tantangan, hambatan, dilalui dengan jerih payah, kemudian Allah takdirkan dengan taufiknya berhasil melampauinya, maka itulah nikmatnya keberhasilan. Orang puasa tatkala maghrib minum air putih itu seger, masya Allah. Saiki orang patek seger, ya seger sih, tapi ya orang patek seger. Ini itu sunnatullah subhanahu wa ta'ala yang ada di muka bumi. Para ikhwan azanillahu wa iyyakum. Perjalanan anak sekarang ke sini itu perjalanan jalan-jalan sebenarnya itu. Jadi jalan-jalan aja. Mudah-mudahan sedikit apa yang akan kita bicarakan, sedikit apa yang kita pelajari pada majelis kita kali ini adalah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu itu bukan kathratur riwayah, tapi ilmu itu ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Ilmu itu bukan kathratur riwayah. Kalau zaman dulu wong punya ilmu dan wong gak punya ilmu, wong pinter dan wong gak pinter, standar zaman dulu itu banyak riwayat hadis. Zaman dulu. Makanya bahasanya para ulama itu laisal ilmu bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat hadis. Kalau zaman sekarang ya mungkin label-label dan lembar-lembar kertas yang ada itu.
mau ijazat ilmiah, mau syahadat jami'iyah. Itu kalau sekarang. Ilmu itu bukan yang ada di lembar-lembar kertas tersebut, tapi al-ilm intinya adalah khasyatullah, sebagaimana katakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan inti dari khasyatullah adalah ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Inti dari ilmu adalah ilmu yang membawa orang untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang izzati adalah ilmu yang menancap dalam hati dan dibuktikan oleh amal perbuatan. Nah, makanya perhatian azanillahu wa iyyakum. Ilmu itu warisan kenabian. Karena ilmu itu diambil dari para nabi dan para rasul. Sedangkan para nabi dan para rasul itu ilmunya bukan pinter-pinteran. Ilmu para nabi dan ilmu para rasul itu al-ilm wal amal. Seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 kelompok manusia. Ada kelompok orang-orang yang berjalan di atas as-siratal mustaqim. Ada kelompok dhalin, ada kelompok al-maghdub alaihim. Ada kelompok orang-orang yang diberi oleh Allah petunjuk, yang minta kepada Allah petunjuk, as-sirat al-mustaqim. Siapa itu? Sirat al-mustaqim, jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat adalah dari kalangan minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Ilmu mereka itu ilmu yang lepas dari 2 cacat 2 kelompok. Kelompok yang pertama al-maghdub alaihim. Kata para ulama, mereka adalah al-yahud. Yahud itu punya ciri khusus al-ilm biduni amal. Pinter, ngerti, ora gelem meyakini, ora gelem ngamalni. Yang kedua, yakni ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kata ulama tafsir, mereka adalah orang-orang Nasrani, kebalikan dari ciri khas orang-orang Yahudi, semangat amal tanpa landasan ilmu. Dan penyakit ini ada pewarisnya dari kalangan kaum muslimin. Kata Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan, man fasada min ulama'ina falahu shibhun aw fahuwa syabihun bil yahud, wa man fasada min ubadina fahuwa syabihun bin nasara. Para ulama-ulama kita yang rusak, ulama-ulama su, ngerti tapi orang amalni, malah membuat kejahatan dan kerusakan, maka dia mirip dengan orang-orang Yahudi. Sedangkan yang kedua, ubad, ahli ibadah yang rusak, jadi maka dia itu ada kemiripan dengan orang-orang Nasrani. Ilmu yang tepat, ilmu yang mapan adalah ilmu warisan para nabi, yaitu ilmu untuk diamalkan, berbuahkan amal landasannya adalah ilmu. Jadi itu warisan kenabian, jadi ilmu yang diwarisi dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ilmu yang kita inginkan, bukan ilmu yang lainnya. Perhatian azanillahu wa iyyakum. Ana diminta untuk menyampaikan satu materi pada pertemuan kali ini. Tatkala materi itu diminta, ana lihat laptop. Ternyata di laptop ada makalah ini. Ini ana tulis 1440, 3 tahun yang lalu. Ini ana tulis 3 tahun yang lalu tanpa ana edit. Jadi tanpa ana edit sedikit pun juga. Dan karena patokan anak ya kawan, anak itu sebenarnya itu nggak terlalu seneng ngaji tematik, itu nggak terlalu seneng ngaji tematik. Itu bagi anak itu hanya ngecas iman. Ini ngecas iman itu apa ya? Yuk ben gak ngedrop ngono ae. Tapi untuk benar-benar kokoh dalam dunia ilmiah, ngaji tematik itu jangan jadikan sasaran.
jangan jadikan landasan. Ngaji untuk mengokohkan nilai-nilai ilmiah itu ada pada ngaji rutin, ngaji kitab. Sampai pun yang ngajar itu asatidzah siapapun yang ada di sini. Adapun kalau ngaji tematik, sampai pun ustadz level nasional sekalipun, internasional sekalipun, itu hanya ngeces iman. Yuk ben gak ngedrop, ben gak ngedrop. Makanya ya kawan, titik perhatian antum pada dua-duanya. Ngaji tabligh akbar, ustadz dari luar semangat, ngaji rutin juga semangat, lebih semangat, mantap, lebih semangat. Karena penyakitnya ikhwah, mau di Nganjuk, mau di Gresik, berdoa. Nek ngaji ustadz luar, iku wakes yang takut, semangat. Nek ngaji rutin, empuh. Ngaji rutin iku empuh. Ada salah satu ikhwah dari Batam. Ikhwah dari Batam, pembesar Radio Hang Batam. Sowan ke Al-Furqan karena putranya di Al-Furqan, nanti ada Al-Furqan beberapa bulan. Nah, itu ngikut sama Syekhuna, Syekhuna Ustadz Aun Rafiq. Ngaji di Kota Gresik. Sing teko calimo. Sing datang di majelis beliau itu orang 5. Pulang-pulang itu ke rumahan, ngedor pintu terus sowan. Ustadz, orang Gresik kurang ajar. Napa ta Pak, orang Gresik kurang ajar ini? Orang Gresik kurang ajar. Lenjenengan itu loh, datang dari Batam, datang ke sini ngatakan orang Gresik kurang ajar tuh ngawur. Ustadz Aun ke Batam, masya Allah yang datang itu ribuan. Lah Ustadz Aun kan Gresik yang datang wong 5 itu loh, piye ngono. Ana senyum. Sama. Seandainya Ustadz Abu Fayrus datang ke Gresik, maka yang datang pun akan ribuan. Tapi tatkala Ustadz Abu Fayrus ngaji di Batam, yang datang berapa? 10 Ustadz. Podo aja berarti. Begitu ya kawan, penyakit. Padahal ilmu yang kokoh itu ilmu kitab, ngaji rutin, ngaji kitab. Ilmu-ilmu yang datang dari luar itu ya apa ya? Ya tadi ngecas iman, ya, sekedar sakofah ilmiah, wawasan ilmiah. Adapun sampai mendalam, masuk dalam masail daqiqah itu sulit. Tapi dua-duanya kita jalankan. Ngaji yang antum katakan tadi 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, monggo dilanjutkan. Tapi ngaji yang rutin lebih dikokohkan, lebih untuk dikuatkan. Materi yang ada di hadapan kita para ikhwatin azani Allah wa iyyakum adalah membentuk generasi harapan. Tapi setelah anak ngomong itu sama Ahbayu, anak baru kepikiran kalau materi itu terlalu amat sangat luas. Karena kalau membentuk generasi harapan itu bukan tugas satu sisi kehidupan, tapi keluarga punya kiprah, lembaga pendidikan punya kiprah, masjid punya kiprah, medsos punya kiprah. Yani apa ya, tayangan-tayangan itu punya kiprah. Yani sosial kemasyarakatan punya kiprah, ekonomi dan politik punya kiprah, pemerintahan punya kiprah. Tapi wis kadung di flyernya disebarkan gak ada rubah. Ana mau membahas pada titik yang semua kita mampu untuk merenungkan dan mengamalkannya. Karena kalau Anda bahas secara luas dari sisi seharusnya pemerintah gimana, terus nopo mari kita matu ngaji terus nopo. Wong kita itu bukan pemegang kebijakan. Maka anak kerucutkan materi pada membentuk generasi harapan dari sisi keluarga kita masing-masing. Ibda binafsik, begitu kata para ulama kita. Kita mulai dari diri kita masing-masing. Karena kalau kita semua punya mindset memulai dari diri kita masing-masing, lalu memulai dari keluarga kita masing-masing, maka semoga di waktu-waktu yang akan datang akan terbentuk generasi-generasi kokoh yang akan mengemban amanat agama
ini dari semua sisinya. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara anak itu adalah anugerah. Anak itu adalah amanah. Anak itu adalah anugerah, anak itu adalah amanah, dan anak itu sekaligus adalah harapan dari orang tua. Kita bicara anugerah para ikhwatin azanillahu wa iyyakum. Nikah, kumpul suami istri itu jalaran. Anak itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah anak, Allah itu menggunakan bahasa yahabu, hibah. Hibah itu ya ngekei, ngasih anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang Allah beri anak laki-laki tok, ada orang-orang yang Allah beri anak wedok tok, ada orang-orang yang Allah beri anak laki-laki perempuan, ada yang anaknya banyak, ada yang anaknya dikit, ono sing gak duwe anak. Dan di antara para nabi semuanya ada contoh anak yang laki-laki tok. Para nabi sinten? Siapa nabi yang anaknya laki-laki tok? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Masya Allah. Nabi yang anaknya wedok tok, nabi yang anaknya wedok tok, Nabi Lut. Tayyib. Nabi yang anaknya laki-laki perempuan, anaknya laki-laki perempuan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang gak duwe anak, nabi yang gak duwe anak akeh. Nabi Isa, Nabi Yahya, itu nabi-nabi yang gak punya anak. Jadi ternyata nabi yang level papan atas manusia di muka bumi itu pun anak itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun demikian. Maka gak heran kalau kemudian ada dokter genetika, dokter kandungan mandul. Padahal sing biasa nangani wong mandul dia gak ada anak. Ya karena anak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari satu sisi, anak itu anugerah. Tapi anak itu selain anugerah, dia adalah amanah agung dari Allah Subhanahu wa taala yang kita semua akan dimintai pertanggungjawaban dari anugerah itu nanti tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah. Hadis dalam Sahih Bukhari. Ketemu sama Abu Hurairah. Ketemu sama sahabat satunya lagi, saya ingat anak Umar atau siapa lah lupa. Baik. Tatkala ketemu, mereka keluar itu ternyata sama-sama karena tujuan yang sama, cari makanan. Lapar banget. Kelaparan. Akhirnya Rasulullah mengajak, yuk ke salah satu teman sahabat Ansor, yuk. Sahabat Ansor. Bertamu siang-siang. Tatkala bertamu, sahabat Ansor itu masya Allah senang banget, merasa ditamui oleh Rasulullah, ditamui oleh Abu Bakar, ditamui oleh Umar dan Abu Hurairah. Sangat senang. Tidak ada orang yang lebih mulia tamunya daripada tamuku hari ini. Akhirnya adatnya orang Arab, nih ono tamu apalagi tamu yang mulia, nih dan orang itu mampu dibeleno, beleno mbe. Nih wong Nganjuk kan beleno mujaya. Beleno mbe. Dabelkan kurma beleno mbe. Setelah makan, Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah, tadi kita masuk ke rumah ini kelaparan. Sekarang kita kenyang. Ketahuilah nikmat yang Allah telah berikan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membaca firman Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im."
Kemudian kalian nanti akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban atas nikmat ini. Itu nikmat mangan. Apalagi nikmat anak. Apalagi nikmat anak keturunan. Apalagi nikmat-nikmat yang lain. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian itu adalah pemimpin. Dan semua kalian itu adalah akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Yo terpaksa saya terjemahkan ro'in itu dengan pemimpin karena boleh terjemahan liyo gak ketemu. Ro'in itu terjemahan pemimpin ya ora patek pantes, terjemahan opo ya empu. Ro'a ya ra'a itu ngopeni. Ngopeni misalnya apa to yo? Ngopeni, ngurus, melihara, ngapii, bertanggung jawab. Itu makna ro'i. Ngono ku bahasa Indonesia apa? Satu kata yang mencakup semuanya ngono apa? Pemimpin. Pemimpin ya? Boleh pokoknya. Ini. Rasulullah tidak menggunakan bahasa ro'is, bahasa qaid, bahasa apa enggak, ro'i. Pemimpin. Ya wis mirip-mirip yang bahasa Indonesia itu kurang patek cerdas bahasa Indonesia itu. Nerjemahkan bahasa Arab itu kadang-kadang banyaknya masalah. Ar-rijalu qawwamun, laki-laki itu pemimpin. Yani kullukum ra'in, masing-masing kalian pemimpin. Yani ra'is, ya pemimpin. Padahal qawwam, ra'i, ra'is itu berbeda loh saja. Beda jauh. Sama-sama ngurus tapi beda. Qawamah itu beda dengan riayah. Riayah itu lebih statusnya sejajar. Jadi ngopeni lah, ngopeni. Qawamah ngopeni tapi statusnya atas. Statusnya itu apa ya? Ya ngopeni tapi rodok di atasnya. Makanya bahasanya Al-Qur'an tatkala Allah Subhanahu membicarakan, Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang istrinya Nabiullah siapa? Nabiullah Nuh dan Nabiullah Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Jadi keduanya itu tahta. Karena memang qawamah itu ngopeni tapi ono sifat apa toh yang saya repot men. Oh, ada sifat di atasnya. Tapi tatkala masuk ke bahasa Indonesia sama-sama pemimpin, bahasanya itu sama-sama pemimpin. Riayah kullukum ra'in, masing-masing di antara kalian itu adalah pemimpin kita lah, dalam arti sing bertanggung jawab, sing harus memelihara, sing harus ngopeni, sing harus ngrekso, sing harus menjaga, yang harus itu makna ra'in. Dan itu yang akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Tapi ini urusan dunia gak ada kongkon iku mlaku. Maka nih gak ada openi omat. Urusan dunia, anak lapar dikai mangan, anak gak punya baju dikasih pakaian, anak sakit diobati, nih so ngobati, diobatkan kalau nggak bisa ngobati, itu kewajiban dan kewajiban besar. Tapi kenapa syariat nggak perhatian? Itu sejalan dengan fitrah. Gak dikongkon pun melaku, gak dikongkon melaku, napa perhatian man? Makanya sesuatu yang sifatnya gak diperintahkan jalan itu gak diperhatikan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup mencukupkan diri dengan al-wazi at-tabi'i dalam istilah syar'inya, dorongan tabiat. Tapi nek gak ada kongkon macet, itu yang sangat diperhatikan. Dan itulah nilai-nilai akhirat, nilai-nilai keimanan. Makanya Rabbuna Jalla wa Ala tatkala bicara tentang tanggung jawab, yang dibicarakan ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Bukan berarti masalah duniawi kada ubris, tetap diperhatikan dan itu penting. Bukankah Rasulullah mengatakan kafa bil mar'i itsman ayyudayya man yaqul, cukup orang itu dianggap pendosa. Hadis-hadis semacam ini hawan. Kafa bil mar'i itsman, cukup orang itu dianggap punya dosa. Maksudnya seandainya wong itu suci, bersih, gak duwe dosa, ikut tok, cukup itu sebagai dosanya. Kafa bil mar'i itsman, cukup orang itu dianggap berdosa
an yudhayyi'a man yaqut. Tatkala dia itu nelantarno orang yang kutu yaumihi, yakni urusan makanan hariannya, kebutuhan pokoknya itu menjadi tanggung jawab dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tatkala nyebut anak di dalam Al-Qur'anul Karim, ada anak itu yang Allah sebut sebagai qurratu a'yun, penyejuk mata dunia akhirat. Seneng gitu ndelok anake. Masya Allah. Ada anak itu yang Allah sebut bahkan sebagai adu, musuh. Karena anak itu menjadi musuh dunia, musuh akhirat. Dan ada anak itu yang Allah sebut sebagai fitnah, ujian, malapetaka agama. Kita berharap ya akhwan, anak-anak kita supaya menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata kita, dan menjadi harapan dunia dan harapan akhirat kita. Karena tidak ada yang paling kita harapkan setelah kita meninggal dunia melebihi harapan kita kepada anak-anak kita, insya Allah. Taibarahidan azani Allah wa yakum. Sekarang yang jadi masalahnya adalah apa yang harus kita usahakan, bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan agar terbentuk anak-anak yang menjadi harapan kita, anak-anak yang menjadi penyejuk mata, anak-anak yang menjadi penerus perjuangan, anak-anak yang menjadi harapan kita. Ingat ya akhwan, tatkala kita bicara ini, jangan antum pernah berpikir itu yang saya maksudkan adalah nanti anakku jadi ustadz kondang. Wallahi, ini penyakit dakwah saat ini dan penyakit wong tua saat ini. Dulu tatkala anak masih belajar, masih seumur-umur anakku ini, dulu itu yang saya lihat semua ustadz itu miskin, gak ada apa-apa. Syekhuna Umar Rafiq tatkala itu dodolan kerupuk itu. Anu masih ingat kok pernah beli dari beliau 50 rupiah oleh sak bungkus. Kok 50? Nah iya zaman itu loh, zaman itu. Beliau saya dapati tatkala itu jualan es lilin. Itu di pasar Sedayu. Untuk orang sekelas beliau, dan tatkala itu jadi ustadz itu susah, melarat atau bahasa nganjuk. Makanya tatkala orang itu belajar, wong tua kok sampai mondokno anake, itu murni cita-citanya satu, untuk kebaikan akhirat orang tuanya, untuk kebaikan akhirat anaknya. Abi, bapak anak, tatkala pertama kali ngelepas anak ke pondok, itu ngomongi gini, Bik, sampean mondok obik, ben iso ganteni bapak ngajar turutan. Ngerti turutan mboten jenengan? Sing tua-tua ngerti lah, sing tua-tua. Ngurutan saiki ngono ya tilawati, qiraati, gitu loh, al-barqi gitu. Di musola depan rumah. Wis to sampean mondok. Engko urusan mangan Allah sing ngatur. Wong pegawene pemerintah PNS yang dicukupi oleh negara, kok mosok pegawene Allah gak dicukupi oleh Allah. Itu tuh orang tua ngomong. Kalimat itu sangat anak ingat sampai detik ini. Mosok kok nyanyi wong pegawai ini pemerintah aja dicukupi karo pemerintah. Zaman itu kan dari PNS itu keren. Saya kan nggak keren belas. Enak dagang. Zaman itu para ikhwah,
Jadi PNS itu cita-cita semua orang tua. Bagaimana? Jatah tercukupi, ono pensiun, ono ini zaman itu loh ya Wan. Makanya orang tua itu standar sukses dan gaknya itu anaknya jadi PNS zaman itu. Lawong jadi PNS saya dicukupi karo pemerintah kok mosok jadi pegawai ini Gusti Allah itu gak dicukupi oleh Allah. Kalimat itu anak masih ingat anak pikir sampai sekarang. Tapi ya akhwan, baru 30 tahun yang lalu peristiwa itu. Baru 30 tahun yang lalu peristiwa itu. Sekarang alam berubah drastis. Asatidzah kondang itu Masya Allah, Masya Allah. Sebenarnya bahasa itu Masya Allah. Sebenarnya itu satu kemajuan, itu satu kebaikan, itu satu yang sangat kita syukuri, yang sangat kita banggakan. Tapi dibalik kesuksesan terkadang muncul masalah. Salah satu di antara masalahnya adalah banyak orang tua itu yang akhirnya salah dalan. Apa salah dalan? Nah, mondoona meneh ben dadi ustad koyok fulan iku enak nak, turun naik pesawat. Turun naik mobil, tukang taksi apa turun naik mobil? Ini. Turun naik apa? Kemana-mana dimuliakan. Orang tua anak sendiri itu loh sudah sampai tak tegur. Tatkala dorong adik-adik anak sekolah, itu ngomongin ini, le, ya gak coba sebut namanya lah kayak enak. Sampai sing tenanan sekolah, ben enak uripe koyo kakakmu. Astagfirullah. Anak pinggirnya itu astagfirullah. Kemana nasihat yang dulu saya dengar 30 tahun yang lalu? Kemana nasihat yang dulu saya dengar 30 tahun yang lalu? Kenapa sekarang tatkala saya jadi yang sekarang? Nasihat untuk adik-adik saya berubah drastis. Ingat ya akhwan, kesuksesan anak, kesuksesan orang tua tatkala menjadikan anak itu anak harapan masa depan adalah anak-anak yang memiliki al-ilmun nafi'. Ilmu yang manfaat, ilmune manfaat. Sebagai apapun nanti ilmune itu manfaat. Ilmu yang manfaat itu adalah man tafa'a bihi wa nafa'. Ilmu yang manfaat itu sing duwe ilmu itu memanfaatkan ilmune terus memberi manfaat kepada orang lain, itu al-ilmu nafi'. Pemiliknya sendiri dia itu punya manfaat, mengambil manfaat dengan ilmunya, dan ilmu itu digunakan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang kita inginkan sebagai apapun anak kita nanti. Adapun para ikhwatin azanillahu wa iyyakum, tentang dunia anak-anak kita serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua orang sudah membawa garis takdirnya masing-masing. Baik, kalau kita bicara usaha tentang anak-anak kita, maka membentuk anak-anak yang soleh, membentuk anak-anak masa depan, membentuk anak-anak harapan, itu tidak jauh dari ibarat nanam pohon. Ibarat nanam pohon. Pohon itu para ikhwah bisa sesuai dengan harapan dengan langkah-langkah. Yang pertama, siapkan bibit dan lahan yang bagus. Bibitnya bagus, lahannya bagus. Itu pertama. Yang kedua, setelah terbit, apa itu? Tumbuh, gitu ya. Maka rawat dengan baik. Sirami, kasih pupuk dengan baik. Cukup tidak? Pupuk itu terkadang mentah kalau ada hama. Maka singkirkan semua hama yang ada. Setelah usaha maksimal, manusia itu tetaplah manusia. Semuanya di bawah kendali Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa dan tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan urutan ini akan kita bahas kajian kita kali ini.
Yang pertama para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapkan bibit dan siapkan lahan. Siapkan bibit dan siapkan lahan. Kedua orang tua itu adalah bibit dan lahan. Kedua orang tua itu adalah bibit dan lahan. Allah Subhanahu wa taala tatkala bicara suami istri, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan nisaukum harsul lakum. Istrimu itu ibarat sawah ladang kamu. Ibarat sawah ladang kamu. Dalam sebuah hadis yang sanadnya dhaif, sebagian ulama mengatakan hasan, tapi ana lebih cenderung untuk mengatakan dhaif, tapi maknanya sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Anak kan tulis hadis itu karena engkau diprotes wong. Jadi kadang-kadang teman-teman itu kebarus kok. Kebarus to ya. Kebablasan gitu loh. Jadi yang ada di pikirannya itu hadis yang boleh dipakai untuk asatidzah salafi itu hadis sahih toh. Hadis dhaif gak boleh dipakai blas. Sampeyan ku mudeng apa ora hadis dhaif ku apa? Hadis dhaif itu secara sanad dhaif. Secara makna bisa jadi sahih, didukung oleh dalil-dalil umum, kaidah-kaidah umum yang lainnya. Makanya jangan heran kalau di ulama-ulama kaliber itu banyak meriwayatkan hadis dhaif. Di Musnad Ahmad, di Sunan Abu Dawud, di ini hadis dhaif itu banyak. Yes, adalah benar enggak protes, ada ngono ya. Ada. Kenapa? Ada rumusan paten yang untuk membicarakan masalah semacam itu, untuk membicarakan masalah-masalah semacam itu. Baik, Faridan azanillahu yani wa iyyakum. Kembali kepada hadis yang saya katakan tadi, sebuah hadis yang dhaif sanadan tapi sahih ma'nan. Cara makna sahih karena didukung oleh banyak hadis yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Takhayyaru linutafikum, pok pilih-pilih. Sampeyan itu arepen golek air mani itu di mana? Nutfah, nutfah itu bentuk jamak dari nutfah. Sampeyan itu pilih-pilih yo. Mau ngeletakkan air mani, engkau tumbuh jadi bocah, itu letakkan di mana? Ingat, fa innal irqa, sesungguhnya garis keturunan, irq, garis keturunan itu dasar sangat kuat pengaruh. Dalam istilah orang Jawa, kacang orang ninggal lancaran. Buah enggak jauh dari pohonnya. Ini ono buah jauh dari pohonnya, itu kena lesus. Kena lesus wadon. Sebagaimana orang tua itu punya pengaruh pada fisik, demikianlah orang tua itu punya pengaruh pada psikologis. Orang tua itu bukan berarti cuma orang tua loh ya. Wong tua dan wong tua ini wong tua. Masih ingat tak hadis Bukhari? Hadis ini ada di antum. Tatkala Rasulullah SAW suatu hari didatangi oleh orang dari Arab. Orang dari Arabi. Orang Arabi itu orang Arab tapi sing gak duwe omah. Manggone itu di kemah-kemah di padang pasir. Dia ketahuan sekali kalau datang dari jauh. Zaman itu musafir dan gak musafir jauh perbedaannya. Zaman saiki kan gak beda toh. Anak sama antum gak beda. Ini padahal anak datang dari jauh. Dulu itu musafir itu asy'ath aghbar, awut-awutan, pakaiannya belepotan debu zaman itu. Tatkala Rasulullah melihat ada orang datang ke rumahnya itu potongan musafir. Toko-toko itu lapor, ya Rasulullah, inna mra'ati waladan aswad. Ya Rasulullah, istriku itu loh ya Rasulullah melahirkan anak hitam. Ini lawong teko ado kok laporan anak hitam, padahal orang Arab sing hitam itu banyak. Itu berarti ada masalah besar. Ini Rasulullah itu orangnya firasatnya kuat dan orang yang cerdas, sehingga sangat tahu orang ini ngomong semacam itu firasatnya mau ngomong arah kemana. Berarti dia nuduh
istrinya. Orangnya putih, istrinya putih, anak hitam. Anak sapa iki? Malah anak tonggo. Bapaknya putih, ibunya putih, anaknya hitam. Lho anak sapa iki? Sallallahu alaihi wasallam melihat laki-laki ini wajahnya wajah orang soleh. Biasanya wong soleh iku ketemu bojo wong soleh. Biasane nek gak yo nasib. Nek gak nasib, biasanya gitu. Biasanya laki-laki soleh itu ketemu wanita yang soleh. Kan kaidah Al-Qur'an itu at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat, al-khabithatu lil-khabithin, al-khabithuna lil-khabithat. Nek gak yo nasib. Baik. Lah, laki-laki ini laki-laki soleh. Ucapan dia itu menunjukkan bahwasanya dia tidak mampu nuduh istrinya berbuat zina. Dia nggak berani mengatakan ya Rasulullah inna mar'ati zani. Dia nggak mampu mengatakan itu, tapi hatinya itu bimbang, kalut. Kok anak hitam, istrinya putih, dianya putih, dia hanya bisa mengatakan ya Rasulullah anakku kenapa kok hitam. Firasat kuat, laki-laki soleh, wanita soleha, anaknya masalah. Dan ini orang Arab Badui. Orang Arab Badui hidupnya itu kumpul onto, orang kumpul kebul ya, kumpul onto. Orang Arab Badui orang kebul, kumpul onto. Dalam artian hidupnya itu mesti selalu bersama onta. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halaka min ibil. Mas, sampean punya onta mboten? Onto. Yo enggak ada lah ya Rasulullah, enggak ada. Nggih ya Rasulullah. Ma launuha? Warnanya apa, Mas? Ini beliau mengatakan humrun. Namanya unta itu di mana-mana unta warnanya merah-merah agak semu putih. Itu warnanya unta. Di mana-mana begitu. Humrun, kemerahan ya Rasulullah. Hal min awraq? Ono sing kehitaman enggak? Merah-merahnya itu kehitaman. Yani hal min awraq, ada yang kehitaman enggak, Mas? Ada ya Rasulullah. Loh, dari mana? Wong unta-untamu rata-rata ahmar merah. Kok ono sing hitam? Orang tadi lugu gitu jawab, la'allahu naza'ahu irq. Barangkali ya Rasulullah mbah-mbah biyen itu ada yang warnanya hitam. Irq itu dulu garis keturunannya ke atas. Itu barangkali ada yang warnanya hitam. Rasulullah cuma senyum lalu mengatakan, anakmu Mas, la'allahu naza'ahu irqun. Anakmu itu hitam barangkali biyen mbah-mbah ya ono sing hitam. Oh, ngoten nggih ya Rasulullah. Nggih pun anteng ayem. Itu fisik. Maka enggak jauh dari itulah psikologis. Makanya nih ono wong sradal serudul ngono kebiasaan tangga iku, wah pantes bapak ya ngono. Nek ono wong sabar ngono, biasanya juga orang tuanya nggak jauh-jauh dari itu. Karakter itu punya pengaruh. Sebagaimana yani fisik itu punya pengaruh. Makanya akhwan, pertama, nek jenengan arep ndelek bojo atau mau ndelek bojone, itu carilah takhayyaru linutafikum atau ndolekno bojo anak. Nah, ini pantes sih ndolekno bojo anak. Carikan bojo anak, carikan istri, carikan suami. Perhatikan titik ini. Cermati titik ini. Yaitu karena yang ikhwan, satu masalah. Cari istri bagi yang masih belum menikah. Cari istri itu bukan antum cari istri sebenarnya. Cari istri itu cuma setahun 2 tahun. Bare cari ibu untuk anak-anak kita. Wong cari bojo kok ndelek ayune tok. Anake sampeyan itu gak butuh ibu ayu. Anake sampeyan itu butuh ibu yang mampu didik dia jadi orang, gak jadi ketek. Anak itu gak pernah bangga punya ibu cantik. Tapi anak itu akan bangga punya ibu yang perhatian pada pendidikan dia. Dan antum kalau sudah berumah tangga 5 tahun, 10 tahun, kecantikan itu nggak terlalu butuh. Butuh sih,
butuh. Siapa sih yang nggak butuh kecantikan? Tapi kesolehan wanita jauh lebih dibutuhkan. Yang lebih dibutuhkan. Itu yang harus diperhatikan. Begitu juga dengan suami. Sing wis kadung, latihanlah untuk menjadi bibit dan lahan yang soleh. Susah Ustaz, berat Ustaz, gak bisa Ustaz, gawan bayi ini wis ngono. Gak ada yang tidak bisa dirubah. Barang siapa yang ngomong gawan bayiku wis ngene Ustaz, gak mungkin berubah, Anda kalah sebelum perang. Karena gawan bayi itu mampu dan sangat bisa dirubah. Perhatikan sabda Rasulullah SAW, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilm bittahallum. Ilmu itu karena belajar. Wal hilm sifat lembut, kasih sayang, itu bittahallum, latihan belajar, latihan lembut. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yatasabbar yusabbirullah, wa man yasta'fif yu'iffahullah." Wa man yatasabbar, barang siapa yang ngelatih dirinya latihan sabar, suatu ketika nanti Allah akan ngasih dia kesabaran. Wa man yasta'fif, barang siapa yang ngelatih dirinya untuk menjaga kehormatan dirinya, yu'iffahullah. Tidak ada yang tidak mampu dirubah. Tidak ada yang tidak mampu dirubah. Dalam kitab-kitab tentang menuntut ilmu dikisahkan ada seorang pemuda, omongannya masya Allah fasih banget, sangat fasih. Bahasa Arabnya masya Allah bersajak dan sangat bagus. Orang-orang di sekeliling sampai bingung, sampai dari kabilah mana mas? Kabilah Arab yang mana? Dia nyebutkan satu kabilah. Orang-orang itu nggak percaya, mustahil. Kabilah kamu itu kabilah terkenal dengan kabilah yang ngomongnya itu peletak-peletuk, ngomongnya itu apa ya? Ini lah gak bisa ngomongin sering salah. Tapi sampai dari kabilah itu kok ngomong semacam ini, bagaimana caranya? Beliau mengatakan, saya tahu kabilah saya itu Allah takdirkan cacat dari sisi ngomong. Saya tahu kelemahan saya. Dan saya tahu saya itu mewarisi omongan gaya semacam itu dari bapak dan ibu dan tetangga-tetangga saya. Saya tahu gawan bayi saya itu. Maka saya ingin berusaha merubahnya. Caranya, tiap hari saya ke padang pasir. Saya membawa kitab, disebut namanya kayak ini, kitab Al-Bayan wa Tabyin lil Jahid. Kitab ini kitab sastra, tapi tolong jangan pernah dibaca. Isinya itu bukan bayan wa tabyin, tapi ad-dhalal wa tadlil. Ini kitab penuh dengan kesesatan, tapi sastranya mumtaz. Siapa yang tidak kenal Jahid? Sastrawan ulung zaman itu. Saya baca, tak baca keras tiap hari 5 lembar. Panter, kayak muhadharah ngono, pandino. Tak baca itu dengan keras. Tak berlangsung lama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Maka lisanku berubah. Dan inilah hasilnya. Tidak ada yang bisa dirubah ya kawan. Semuanya bisa berubah. Kan Allah menjanjikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang akan Allah kasih jalan. Kan Allah Subhanahu wa taala kasih jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok orang tua itu menjadi modal dasar anak menjadi terbentuk anak yang soleh dan solehah? Yang kedua, selain bibit, orang tua itu adalah pendidikan, modal pendidikan dasar anak-anak. Pendidikan pertama anak itu dari orang tua. Sakdurunge mlebu TPA, sebelum masuk TPQ, sebelum masuk playgroup, itu sekolah pertama orang tua. Masuk playgroup tahun pinten, Pak? Tahun 3, umur setahun masuk playgroup ya ora gelem playgroup. Umur 3 tahun, umur 4 tahun. Ono sing bisa playgroup umur 2 tahun, itu ora bener plus kalau umur 2 tahun. Umur 3 tahun, umur 4 tahun. Itu masuk playgroup, masuk TPQ, masuk TPA. Pendidikan pertama kali, iya, pendidikan formal pertama kali. Tapi sebelum itu
ada pendidikan yang akan menjadi basis awal pendidikan anak. Itu pendidikan orang tua. Wallahi ya ikhwan, tanpa menyalahkan orang tua, karena memang begitulah sekarang ini, sampai detik ini anak yang mengajarkan bahwa hantu itu rauno, sing ono itu setan. Padahal setan itu lemah, luwih kuat menungso. Setan itu diwacanya ayat kursi melayu, menungso diwacanya ayat kursi mendelik. Setan itu dengar azan lari ngentut, menungso dengar azan serapopo. Tapi karena dari kecil itu nek nakal weden-wedeni karo gendruwo, sampai sekarang itu gak iso ilang perasaan wedi karo gendruwo. Ya kadang-kadang guyu karo wong-wong. Saat guaya tok oleh ngomong. Ada perasaan menancap dalam hati. Melaku dhewe di kegelapan pinggir kuburan. Wah, kadang-kadang perasaanku aneh-aneh. Padahal itu nggak ada dalam agama kita. Pengaruh faktor pendidikan masa kecil. Cukuplah kita sebagai korban. Jangan anak-anak kita menjadi korban berikutnya. Ini menjadi korban-korban berikut. Cukup ya kawan. Anak tidak menyalahkan orang-orang tua kita. Tapi kita harus membenahi kesalahan dari orang-orang tua kita. Pendidikan dari kecil, kuatkan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah ya kawan, antum ingatkan, antum bayangkan. Bagaimana kalau kemudian orang tua itu dari kecil mengingatkan anak-anak kita itu yakni kepada surga, kepada neraka, kepada kebaikan, kepada keburukan, dan kepada yang lain. Pendidikan itu pertama kali, pendidikan itu pendidikan orang tua. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, ma min mauludin illa wa yuladu alal fitrah. Semua anak itu terlahir dalam kondisi fitrah. Kemudian Allah mengatakan, Rasulullah bersabda, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Orang tua yang Yahudikan, menasranikan, memajusikan. Kenapa kok Rasulullah membahasakan orang tua? Kenapa? Karena itu pendidikan pertama dan utama. Pendidikan yang pertama dan pendidikan yang utama. Yang kedua, yang ketiga, orang tua itu praktek lapangan sekolah. Kadang-kadang apalah fungsinya teori-teori di sekolahan, kalaupun sampai di rumah amburadul oleh perilaku orang tuanya. Anak doa ajari sampai wapal di sekolahan. Adab-adab makan. Pertama baca basmalah, yang kedua makan tangan kanan, yang ketiga mana? Wapal jawab soal iku 99. Mau pinter. Kenapa? Prakteknya amburadul. Pelaksana lapangannya salah. Pelajaran akhlak itu pelajaran, bukan pelajaran teori, tapi pelajaran terapan. Kalau di dunia pesantren itu ono kelas, ono pengasuh. Lah, kalau di dunia rumah pengasuh siapa? Orang tua. Apalah jadinya ya akhwan? Kalau kemudian anak kita dididik oleh orang-orang tua mangane tangan kiwa, nyetele sinetron, hobi ini tiktokan, apalah jadinya anak-anak kita? Kalau kemudian terbentuk di tengah-tengah keluarga yang semacam itu. Yang berikutnya, kesolihan orang tua itu punya pengaruh yang amat sangat kuat. Kesolihan orang tua itu punya pengaruh yang amat sangat kuat terhadap anak-anaknya. Masih ingat
kisah Nabi Musa dan Khidir. Tatkala ada rumah dinding mau roboh dibangun ini oleh Nabiullah Khidir. Singkat cerita, apa kata Nabiullah Khidir tatkala menerangkan kepada Nabiullah Musa? Yani wa kana abuhuma salih. Bapak ibune wong soleh. Makane Allah takdirkan yani untuk harta ini nggak kebongkar, nanti dirajah, dijarah sama orang-orang kampung, akan nanti dirawasi oleh anaknya. Lihat kisah Maryam. Kisah Maryam ya, Maryam itu yani keluar dalam kondisi gadis, anak kiai. Maryam kan anak kiai, anak ibu nyai di perkampungan Bani Israel. Keluar dari kampungnya kondisi gadis suci, mule-mule gowana, mule-mule gowana. Tapi masya Allah, orang di kampungnya itu gregetene karo Maryam, santun, sopan, karena orang tua. Apa bahasa mereka? Ini apa bahasa mereka? Ya ukhta Harun, makana abuki imra'a sawin wa makanat ummuki bahiya. Maryam. Para ulama tafsir menafsirkan ukhta Harun ini berselisih. Sebagian mereka mengatakan memang salah satu di antara saudaranya Maryam itu Harun. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Harun itu adalah saudaranya Musa. Dan maklum bagi orang Arab menisbahkan orang pada keluarga jauh. Itu maklum dalam bangsa Arab. Ya ukhta Harun, ya ukhta Harun. Dan dalam kamus bahasa Arab manggil orang dengan Abu Fulan, Ummu Fulan, Ibnu Fulan, Ukhtu Fulan itu bahasa penghormatan. Kalau nyebut orang menggunakan nama itu bahasa teman sejawat. Kalau nyebut orang nyela itu pakai lakop yang jelek. Itu pakai lakop yang jelek. Itu sudah maklum dalam kamus bahasa Arab. Nek kalau negeri kita nyebut orang itu kan memuliakan itu pakai lakop. Pak D, Pale, Le, Do, Cung, kok Cung rek, enak. Ya apa gitu? Itu negeri kita. Negeri Arab nggak mengenal itu. Makanya Rasulullah SAW, nggak apa keluar dikit. Rasulullah SAW beliau mengatakan, tasammu bismi wala taqtanu bikunyati. Kamu itu nek gawe jenengku, monggo. Tapi ojo sampai berkunyah karo kunyahku. Salah satu di antara ilahnya adalah kalau Rasulullah pas di tengah kota Madinah, enak-enake melaku-melaku atau duduk-duduk, kok tak ada orang manggil dari jauh, ya Muhammad, atau ada orang manggil dari dekat, ya Muhammad, beliau nggak akan noleh. Itu nggak mungkin manggil beliau. Tapi kalau ada orang mengatakan ya Abul Qasim, punyanya beliau kan Abul Qasim, ya Abul Qasim, beliau mesti noleh. Karena itu adalah panggilan kehormatan. Tatkala noleh, apa mboten jenengan ya Rasulullah, gak enak kabeh. Membuat kecewa beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kunyah itu panggilan kehormatan. Kunyah itu panggilan kehormatan. Lihat di sini. Lihat ya Ikhwan di sini. Tatkala Allah mengatakan iya orang-orang bahasa Al-Qur'an itu ya ukhta Harun. Iki wong wedok gadis suci, anak kiai, metu gak duwe bojo, mulai nggawa anak, gak punya istri, gak punya suami, tapi panggilan mereka santun, sopan, gitu. Tidak menggunakan ya Maryam, tapi ya ukhta Harun. Terusannya, sampean kunapa tondo, nduk. Maka anak abu kimro'a sawin, bapakmu itu lo gak laki-laki sing jahat. Wa makanat ummuki bahiya, ibumu itu lo bukan wanita jahat. Kok sampean teko-teko nggohan itu napa to, Nduk? Bahasanya santun, sopan. Kenapa ya, Ikhwan? Orang tua.
Lah, saumpama wong tuane itu begengge. Ngono kan enak oleh nyelatu itu, oleh nyanyi dasar wong tuane ngono anake tambah nemen pantos. Ingat ya akhwan, orang tua itu sangat punya pengaruh kepada anak. Maka sebelum proses pendidikan, benahi diri kita. Anak itu gak jauh dari orang tua. Kacang orang ninggal lanjaran. Anak jadi endoke bebek, meskipun diengkermi karo ayam, ya tetep dadi bebek. Yo mengkek ngono karo koyo bebek. Meskipun sing angkermi ayam, meskipun dididik oleh ayam, dia tetep bebek. Faktor orang tua sangat amat berpengaruh. Jadi kepada pendidikan anaknya. Ini faktor yang pertama. Sehingga ya ikhwan, jadilah kita orang tua itu yang adil. Wong kadang-kadang kita itu dolimi pada anak-anak itu, mau paksa anak ngene. Wong tuane dhewe ra becus. Wong tuane dhewe ra bener. Sebelum kita itu memproses anak, proses diri kita. Wallahi akhwan, dari rahim kita akan lahir orang-orang yang gak jauh dari kita. Orang tua sumber segalanya. Orang tua adalah inti dari semua itu sebelum proses. Itu yang pertama. Ini yang Anda katakan ya kawan, dengan bahasa bibit sama lahan. Bapak sama ibu. Bapak ya kawan sama ibu. Baik. Para hadirin azanillahu wa iyyakum. Yang kedua, setelah anak lahir, maka proses pendidikan mulai. Proses pendidikan dimulai. Proses pendidikan itu dari kecil gitu, dari bayi. Proses pendidikan itu dimulai. Anak tidak akan bahas pendidikan sebelum anak bisa dididik. Maksudnya di umur 1, umur 2 itu kan anak-anak belum bisa diajari apa-apa. Anak akan ikut orang tuanya. Kita bicara tentang pendidikan tatkala anak-anak sudah gede. Sudah mulai umur 3, umur 4 itu kan anak sudah mulai bisa diomongi. Maka tanamkanlah jadi pendidikan Islam yang sahih. Jangan tanamkan sesuatu yang salah. Pendidikan keimanan, bukan pendidikan intelektual. Pendidikan intelektual itu belakangan. Pendidikan keimanan yang jauh lebih dahulu. Yang jauh untuk lebih dahulu. Pendidikan tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong tua itu lho, nek meden-medeni anake lho. Oh, aja nakal, tak laporno polisi. Kita dul sampean itu. Anak lho, kok ditakut-takuti polisi? Berarti nek kono polisi aman. Hasilnya pada pendidikan anak itu kan nanti orang polisi jadi bapak, ono polisi aman. Tanamkan pendidikan sebagaimana Rasulullah SAW menanamkan pendidikan kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas tatkala ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW umurnya 13 tahun sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Umurnya 13 tahun sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Berarti tatkala peristiwa Abdullah bin Abbas dibonceng sama Rasulullah dikurang daripada umur itu. Apa kata Rasulullah SAW? Ya gulam. Bahasa ya gulam kalau bahasa kita itu ya gulam, ihfadillaha yahfazka. Pok jogo agamanya Allah, Allah pasti akan menjaga. Sampai akhir dari hadis tersebut. Penanaman takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanaman takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendidik ibadah, melatih ibadah yang benar. Jadi lihatlah para sahabat bagaimana mereka melatih anak-anaknya untuk berpuasa. Sampai digawekno mainan. Anaknya dijak poso, lapar nangis dijak dulinan. Latihan untuk ibadah. Mengenalkan, mempraktekkan halal haram. Masih ingat yani hadis Hasan atau Husain
tatkala Rasulullah SAW di masjid, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengumpulkan harta zakat. Zakat di zaman itu, kormo, ora beras, ora duit. Ini zakat di zaman itu yang dikumpulkan kormo. Begitu dikumpulkan langsung bisa dimakan lawang kormo. Hasan datang, ya wong Arab, lihat on kormo numpuk akeh, diambil, dibawa keluar, dimakan. Ini Rasulullah SAW kejar anaknya, putune maksudnya, dikejar keluar. Beliau mengatakan kih utopo bahasa Indonesia yo. Jadi isyarat ben dilepeno, mana loh bacanya itu. Jadi isyarat ben dikeluarkan. Bahkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW memasukkan 2 jarinya ke mulutnya Hasan, korma yang masih ada di dalam itu dikeluarkan. Perhatikan ya ikhwan, seandainya Hasan ngambil korma itu dan dimakan, dosa? Mboten. Kenapa nggak dosa? Kan belum balik. Wong turun balik kan nggak punya dosa. Tapi letak permasalahannya, harta haram yang masuk ke tubuh anak Anda akan punya pengaruh suatu ketika nanti. Mesti punya efek, entah cepat, entah lambat. Entah cepat, entah lambat. Ada satu kisah menarik dari Al-Imam Al-Juwaini, Sahibul Waraqat, penulis Waraqat. Jadi Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah itu alim yang super jenius. Hampir gak pernah lupa dalil, hampir gak pernah lupa memaparkan masalah. Gak tahu pengajian itu apa ya? Gak tahu pokoknya. Suatu ketika pas kajian semacam ini, beliau pikirannya itu blank, mau nyampaikan dalil macet. Sebentar anak kau lupa. Ngono kira-kira. Muridnya itu bingung, kaget. Nek sampean gak kaget karo aku, mergi biasa ustaz lupa itu. Wajar. Murid-muridnya bingung, ngapain ini? Sang imam, aneh. Bertahun-tahun kita belajar kepadanya, nggak pernah lupa. Lah kok saya lupa? Turun dari mimbar, turun dari tempat kan ceritanya, ya imam, ada apa? Gak biasanya jenengan begitu. Beliau mengatakan, hadza min atharil laban. Ini pengaruh air susu. Murid itu bingung, apa ikut ceritanya? Sebentar tak ceritakan. Dulu bapak Imam Juwaini, bapak itu tatkala saya masih barusan keluar dari rahim sang ibu, itu tuh ngomong sama istri, sama ibu gue sama istrinya, Dek, anak kita barusan lahir, hati-hati yo, jangan pernah disusukan dengan wanita lain. Kenapa Bi? Saya khawatir yang menyusui itu nggak menjaga halal haram makanannya. Halal haramnya nggak dijaga, terus akan menjadi air susu, dan kalau disusu oleh anak kita, saya khawatir pengaruhnya nanti pada anak kita. Oh nggih. Suatu hari bapaknya itu butuh safar, butuh keluar. Ibunya namanya manusia lah ya anak ditaruh ya ning dapur ya opo sibuk gitu. Lah qadarullah pas agak jauh dari rumah, keperluannya anak turu nangis cerit-cerit, ibunya gak denger. Ono tonggo lewat, dan di kalangan orang Arab nyusui anak wong itu normal. Kakoyen geri kita dijupuk disusoni. Begitu ibunya keluar, anaknya sudah dipegang orang yang disusui, kagetnya subhanallah. Ingat apa pesan suaminya? Mbak sini mbak, anakku. Sebelum disusui, tangan ibunya itu dimasukkan ke mulut sang bayi sampai muntah. Harapannya itu air susunya keluar, tapi jenenge air susu sudah masuk perut, masuk metu kabeh. Masuk kabeh. Bapaknya pulang. Kemudian sang istri dengan nyesel gitu cerita,
sepunten neba itu kejadiannya begini. Ya karena nggak sengaja, abahnya hanya bisa mengatakan ya sudah, semuanya karena takdir Allah. Tapi saya yakin air susu tetangga akan punya pengaruh pada anak kita suatu ketika nanti. Dan inilah salah satu pengaruhnya, kata beliau. Kejadian tadi itu adalah salah satu di antara pengaruh air susu pada waktu peristiwa itu. Ikhwan, ingat bahwa apapun yang kita lakukan akan punya pengaruh pada anak-anak kita. Makanan yang halal dan haram akan sangat pengaruh kepada anak-anak kita. Ini akan punya pengaruh ini kepada anak-anak kita, cepat atau lambat. Makanya Rasulullah SAW, meskipun Hasan sek bayi, meskipun Hasan masih kecil, Hasan belum balik, yang makan babi ku lo gak dosa. Lo kan belum balik. Tapi sebegitu kerasnya Rasulullah SAW memberikan pelajaran untuk anaknya. Nggak cukup dengan isyarat kih gitu, enggak, gitu enggak. Sampai mulutnya dimasukkan jari beliau dan dikeluarkan itu dari mulutnya. Padahal yang dimakan itu kormo, dan kormo itu halal. Lo kok haram Ustaz? Hasan kan ahlul bait, dan ahlul bait itu nggak boleh makan harta sedekah. Dalam istilah fikih itu haramun li ghairi, bukan haram li dzati. Haram li dzati ya asu, babi. Itu haram li dzatihi, zatnya haram. Meskipun hasil nangkap di hutan ya tetap haram. Tapi ada barang itu haram li ghairi. Air ini halal, tapi ini aku maling, jadi haram. Dahsyatan mana? Haram zat atau haram karena unsur yang lain? Haram yang zat itu lebih dahsyat karena unsurnya haram. Adapun ini unsurnya halal, tapi karena efek yang lainnya. Kurma itu unsurnya haram, unsurnya halal. Tapi karena Hasan itu ahlul bait dan itu adalah harta sedekah, maka jadi haram. Dan sekeras itu Rasulullah SAW. Jangan ya akhwan berkilah bocah cilik kok bawa warna TikTok kan. Ini bocah cilik kok dibiarkan aja. Bocah cilik kok makan sembarang. Lah ya akhwan, jangan. Orang tua punya tanggung jawab yang besar. Halal haram, adab. Perhatikan adab anak-anak kita. Perhatikan ya akhwan, adab dari anak-anak kita. Jangan katakan bahwasanya mereka itu anak. Muncul model pendidikan zaman sekarang. Jangan katakan jangan pada anak. Lu kepiye itu jangan katakan jangan pada anak. Jangan pernah melarang anak. Lu piye to kok jangan melarang anak itu. Bahasanya Al-Qur'an, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan, lu jangan. Ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong jangan itu juga sering, mencegah melarang itu sering. Masih ingat anak tiri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Amr atau Umar ibnu Abi Salamah. Tatkala beliau makan senampan dengan istrinya Ummu Salamah, datang anak tiri ini, cok cilik Umar, cok kecil. Toko-toko, ya bisa cilik lah, bisa cilik. Bocah cilik zaman biyen karo zaman saiki padha wae. Dotong-dotong langsung ngambil, dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditahan. Tangannya dipegang oleh beliau. Lalu mengatakan, "Ya ghulam, samillah wa kul mimma yalik." Yani samillah wa kul mimma yalik, wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Ditahan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan katakan bahwasanya dia masih kecil. Jangan katakan bahwasanya dia masih bayi. Semua itu butuh proses dan itu dimulai sejak kecil. Jangan lupa juga ajarkan anak-anak kita bekal untuk hidup. Maksudnya ilmu dunia. Itu gak dibahas, ngertilah antum insyaallah. Jadi kata bahas kali itu. Yang jelas yang ilmu-ilmu dunia itu gak perlu dibahas, melaku insyaallah.
Jazakallahu khair. Baik. Satu masalah ya, ikhwan, yang ingin Anda sampaikan. Jam 11 sih. Pun wangi. Terus ya. Terus. Ngomong-ngomong terakhir wong. Lah, para ikhwan azani Allah wa iyyakum. Sampai ndimo, pelali aku. Lah, sampai jangan lupakan ya ikhwan, ajari anak-anak bekal untuk bisa hidup. Ya nukang kek, ya dagang kek, ya opo gitu lah. Jangan sampai anak itu menjadi beban orang lain. Jangan sampai nanti anak itu minta-minta menjadi beban kepada orang lain. Ada satu masalah yang ingin Anda sampaikan di pertemuan kita kali ini. Anak itu sering, gak sekali dua kali, gak di 1-2 kota, sering ditanya oleh orang tua, Ustadz, anak saya kelas 6 SD Ustadz. Oh nggih Pak. Putra putri, putra Ustadz, putri Ustadz, mau cari sekolah Ustadz. Oh nggih. Bagusan mana Ustadz? Al-Furqan karo Bukhari. Bagusan mana Ustadz? Saya masukkan di Binbas atau di Al-Irsyad. Bagusan mana Ustadz? Saya masukkan di sini atau di sini. Anak senyum sambil ketawa. Antum ini kurang ajar. Yo, anak kalau jawab Al-Furqan, engko dikira sentimen, engko dikira KKN. Tak jawab Al-Furqan, gak Al-Furqan, dikira gak seneng kalau lembagai dewe. Sekarang Anda jawab dengan jawaban yang proporsional. Ini, Anda katakan, Pak, lembaga itu nomor sekian. Anak jenengan itu elang, hiu, tepiti. Anak jenengan itu elang, hiu, apa singa? Maksudnya, kalau anak jenengan itu elang, jangan masukkan ke sekolah ilmu renang, mati. Kalah karo teri, kalah karo wader. Tapi kalau jenengan sekolahkan di sekolah penerbangan, dia akan jadi raja dirgantara. Kalau anak jenengan itu hiu, jangan coba-coba latih lari kayak kuda. Dimasukkan di sekolah perkudaan, mati oleh dino. Tapi kalau antum masukkan di sekolah perenangan, dia akan menjadi raja lautan. Dan kalau anak jenengan itu singa, masukkan di sekolah daratan, dia akan menjadi raja hutan. Faham maksud saya? Gesat, mulai. Iya, anak itu bawa karakter dan gawan bayi masing-masing. Karakter itu titik kelebihan dari masing-masing anak. Kadang-kadang wong tua itu gak patik bener tatkala memasukkan anaknya. Wong tua mbiyen kecewa gak apal Quran. Kecewa banget napa aku kok gak apal Quran. Ngono yo. Duwe anak kepengin anake apal Quran, padahal ngapalno sak ayat lurung dina gak apal-apal. Bar apal sak jam kas lali. Padahal anak itu memiliki kemampuan yang sangat bagus sekali dalam dunia analisis. Menganalisis masalah itu pintar banget. Jangan paksakan anak jenengan belajar ilmu qiraat. Mencret, Pak. Mencret. Tapi masukkan di jurusan yang lain. Ini dalam agama ya fikih, usul fikih, itu ilmu yang enggak terlalu banyak hafalan, tapi analisis mantep. Menganalisis satu kasus, ada kejadian kayak begini, hukumnya apa? Itu kan butuh analisis, gak butuh hafalan. Hafalan di situ gak fungsi. Fungsi sih, tapi titik. Yang paling penting itu analisis masalah, analisis kasus. Oh, kasusnya begini, kasusnya begini. Berarti ini masuk dalam hukum ini, larinya ke masalah ini, penjabarannya begini, hukumnya begini. Itu kan analisis, gak hafalan. Sekedar hafalan, macet-macet. Ada anak itu kemampuannya di situ.
Ada anak itu kemampuannya di sana, tidak ada anak yang tidak punya kemampuan. Kadang-kadang kita aja yang memaksakan diri. Yang lebih parah, kadang-kadang wong tua itu rapat faham apa ya bahasa yang kasar, anak itu dipaksa jadi pohon, bawahnya ngeluarkan ubi, pohone jadi tebu, dhuwure ketu gedange, daune jadi apa? Jadi kongkon pinter ngene, kongkon pinter ngono, kongkon pinter ngene, kongkon pinter ngono. Nang sampean dhewe pinter apa to, Pak? Sampean dhewe itu lebih pinter apa? Kasihan anak. Kasihan anak itu, banyak yang kasihan dengan cara yang semacam itu. Maka ya, antum dari kecil itu mampu membaca anak. Anak itu kemampuannya di mana? Kemampuannya di mana? Yang kedua, pada waktu masukkan anak, lihat ke arah mana sekolah itu fokus. Ke arah mana sekolah itu fokus. Masukkan di situ. Dan jangan paksakan sekolah ngikuti anak. Anak yang suruh ngikuti sekolah. Contoh, anak jenengan itu durung iso maca Quran. Durung iso maca Al-Quran. Lulus SMP nganjuk, kepengin ke Al-Furqan. Kebetulan CS karo aku. CS karo aku. Dan aku kan bisa masukkan anak tanpa tes. Ini di Al-Furqan tapi ya. Aturan akan mentah kalau anak yang membatalkan. Ini. Tapi ojo tiru. Nah, aturan apapun, saat fulan pendaftaran nomor sekian, tolong masukkan. Nggih, Ustaz. Ngono kepala sekolah ini. Nggih. Tesnya jeblok. Gimana Ustaz? Tesnya jeblok, masukkan. Oh, nggih. Ngono wae kepala sekolah ini. Nggih. Tapi anak nggak ngawur kalau ngomong semacam itu. Anak nggak akan ngawur. Padahal anak bisa lakukan itu. Kenapa? Anak sangat sadar itu akan merusak anak. Kadang-kadang wong tua itu njewengkel lho. Ustaz, wis to Ustaz, pokoknya anakku masuk Al-Furqan Ustaz. Gak iso apa-apa ben. Ngono. Gak iso apa-apa ben. Pak, anak jenengan hasil tesnya baca Qur'annya gurung kenal huruf, Pak. Tak kira jenengan kemarin sudah ngerti baca Quran. Hasil tesnya amburadul. Di sekolah kami, level SMA kami anggap anak sudah lancar baca Quran. Karena akan ketemu dengan anak-anak mutawasitnya kami. Dan kami anggap anak itu sudah lancar baca Al-Quran. Makanya tidak ada pelajaran khusus tahsin. Adanya cuma pelajaran lanjutan tentang Al-Qurannya. Anak jenengan kalau dipaksakan di Al-Furqan, wallahi antum zalim pada anak. Gimana Pak? Terus gimana solusinya? Keluarkan dari Al-Furqan, pindah ke tempat yang lain, cari sekolah lain. Tahun lagi baru balik ke Al-Furqan. Anak jamin masuk. Kemana Ustaz? Cari rumah Quran, cari tempat tahsin, cari pondok tahfidz untuk anak lancar baca Quran selama setahun. Baru kalau mau ke Al-Furqan lagi, monggo. Kalau mau lanjut di pondok tahfidznya, monggo. Ustaz, katanya Ustaz Aun, Ustaz di Al-Furqan itu paling barokah, paling bagus. Pokoknya di Al-Furqan Ustaz. Masya Allah. Wong iki omongane piye ngono ya? Pakai senjata Ustaz Aun bisa. Pakai senjata Ustaz Aun lagi. Anak ngomong nggak iso. Anak nggak tanggung jawab kalau anak antum akan rusak di Al-Furqan. Ustaz pokoknya masukkan Al-Furqan. Khair. Mau ya lo? Anak telepon kepala sekolah. Akhi, nomor sekian masukkan. Enggak Ustaz. Enggak. Tenanan bulan udah gak karuan.
Lah wong kuru-kurume bahasa Arab kabeh lho. Nahwune bahasa Arab, fikih bahasa Arab, iku ni bahasa Arab, maca Quran durung pecus. Apa yang bisa dibayangkan? Wong tua yang dolim ya kawan. Orang tua yang dolim. Anak itu mau diatar Al-Furqan iso ditaruh di sini, iso ditaruh di sana iso. Wong tua sing maksa. Yang lebih buruk lagi, maksa masuk Al-Furqan gara-gara yang jenenge parek. Enggak ngawur. Orang tua itu fahami anak jenengan itu apa? Baru cari lembaga. Oh, anakku pinter ini, tak carikan sekolah ini. Anakku pinter ini, tak carikan sekolah ini. Yang paling enak itu anakku pinter kabeh. Nah, aku enak itu. Ngene iso, ngono iso. Itu paling enak. Tapi tidak semua anak semacam itu. Akhwan, anak itu memiliki karakter masing-masing. Anak cerita satu masalah, cerita nyata, tapi anak karena belum izin sama orangnya, anak nggak akan nyebut nama. Ada satu santri di Al-Furqan, sering tak marahi karena pelajarannya sering nggak nyambung. Pokoknya sering tak marahi. Sampai tak manggil ke rumah. Ada apa antum itu? Gak tahu, Ustaz. Anak kayaknya nggak bisa kalau mikir banyak-banyak. Oh gitu. Pelajaran Al-Furqan kan banyak. Anak itu nggak bisa, Ustaz, kalau harus mikir banyak-banyak. Anda lihat antum, berarti antum itu bisa kalau fokus satu pelajaran bisa. Kayaknya bisa, Ustaz. Tapi kalau kayak Al-Furqan sehari fikih, hadis, tafsir, sesuk nahwu apa mumet, Ustaz. Mumet. Hai, insyaallah. Kalau begitu antum keluar dari Al-Furqan. Antum keluar. Antum usir, Ustaz? Enggak, tak suruh keluar. Antum keluar dari Al-Furqan. Terus kemana, Ustaz? Ilmu apa yang paling antum bakati? Kalau ana lihat antum itu punya bakat di suara, tinggal pertanyaan saya, antum kuat nggak di sisi hafalan? Insya Allah bisa, Ustaz. Kalau fokus. Baik, antum punya modal hafalan, punya modal suara. Keluar dari Al-Furqan, ambil ma'had tahfidz. Ini semoga Allah memberkahi antum. Bisa. Keluarlah bentar dari Al-Furqan. Ini satu lihat geger, antum mengusir satu. Enggak. Ana coba mengarahkan. Beberapa tahun kemudian, subhanallah, santri yang duduk di Al-Furqan goblok itu keluar dari Al-Furqan, gak berselang lama dia pemegang qiraah sab'ah. Tapi yuk fikih macet, hadis macet, usul macet. Tapi kan mending, jauh lebih bagus satu dikuasai timbang kabeh blank. Ini yang sering kurang difahami oleh orang tua, memaksakan anak. Anak itu loh iwak hiu, dikongkon miber mati. Anaknya elang, dikongkon nyurup air mati. Anak itu punya kawan bayi masing-masing. Anak itu punya karakter masing-masing. Anak itu punya kemampuan masing-masing. Dan Islam itu diperjuangkan dari semua sisi. Lihatlah para sahabat. Ada orang-orang itu yang dikenal dalam satu ilmu, gak dikenal dalam ilmu yang lain. Kalau kita bicara hadis, Abu Hurairah nomor 1. Tapi kalau kita bicara qiraah Al-Quran, Abu Hurairah gak disebut-sebut namanya. Kalau kita bicara qiraah, Ubay bin Ka'ab nomor 1. Tapi kalau dalam riwayat hadis, beliau gak disebut-sebut namanya. Kalau dalam fikih, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar papan atas. Tapi beliau dalam ilmu yang lain gak disebut-sebut. Itu sunnatullah ya ikhwan di muka bumi. Sejak zaman Rasulullah, iku muridnya Rasulullah, apa main muridku? Itu muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman itu sudah ada yang semacam itu. Apalagi murid-murid zaman sekarang. Maka cermati ini, perhatikan. Makanya anak sampai tulis di sini, anak kita burung, ikan atau ayam. Karena kadang-kadang orang tua itu sangat gak perhatian di titik ini, memaksakan
memaksakan anaknya sehingga gak dadi. Mbok gak dadi apa? Gak dadi. Gak dadi bar gak dadi pone disalahno. Lah piye to? Sampai nyalahkan pesantren bukan pada tempat. Pesantren itu punya fokus masing-masing. Jangan dipaksakan. Ini untuk itu anak yang diarahkan ke titik yang kita inginkan. Yang berikutnya barakallahu azani Allah wa yakum. Terakhir dan terakhir. Tatkala bermuamalah pada anak, fahamilah bahwa anak itu adalah anak. Jangan fahami bahwasanya anak itu wong gede. Maksud ana? Pertama, jenengan para asatidzah, para ustazah, para bapak, para ibu, para ustadz gitu ya. Fahami anak sebagai anak. Tatkala bermuamalah dengan anak, bermuamalah dengan anak. Jangan bermuamalah kayak orang tua. Mosok to gawe kurikulum TK itu loh, koyok kurikulum SMA. Anak-anak sekalian, yani bahwasanya daun itu mengalami fotosintesa. Ngono lho. Guru TK, lha piye to? Mbak. Anak-anak itu pada levelnya. Padahal ustazahnya itu kenal fotosintesa tatkala di SMA biyen. Begitu juga dengan makanya Rasulullah SAW kalau bergaul sama anak-anak itu ya kayak bocah cilik, kayak anak-anak. Lihat tatkala Rasulullah SAW tatkala ketemu sama adiknya Anas bin Malik, Abdullah itu. Beliau itu kan sering itu lewat rumahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim punya anak cilik namanya Abdullah, adiknya Anas. Lah, adiknya Anas itu tiap hari itu duwe burung kecil diikat sayapnya diikat sehingga gak bisa terbang buat mainan tiap hari. Lah Rasulullah ben ketemu itu ngudi bocah cilik itu digawe dulinan ya ngudi bocah cilik lah. Ini suatu hari beliau lewat, Abdullah nangis sedih gitu, diguyoni sama Rasulullah SAW. Ya Abu Umair, madza fa'ala Nughair? Abu Umair, Abdullah manu mundi, jadi di mana manu mau karo guyon, jadi sama guyon. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala jadi pada anak-anak. Tatkala dia itu pada anak-anak. Tatkala Rasulullah SAW salat. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam salat bawa Hasan. Tengah-tengah salat sujud. Lama banget sujudnya. Sama banget sujudnya. Sahabat-sahabat yang depan-depan itu enggak ada yang berani ditunggu aja. Sahabat-sahabat depan itu kan kelas-kelas papan atasnya sahabat, kelas Abu Bakar, Umar, Utsman, papan-papan atas lah. Lah, ada sebagian sahabat belakangan. Yo mungkin kelas-kelas Arabi, kelas-kelas opo ngono lho. Sujud suimen ngono ya. Ndonga. Wih, ngono. Ternyata di atas punggungnya Rasulullah ada bocah kecil. Oh ternyata ya sahabat si rata-rata ora patek nyenenguru ya pinter ya. Jadi gara-gara beliau ketahuan. Jadi itu ndonga ketahuan, sujud nek. Setelah saya salam, sahabat-sahabat yang depan tanya, ya Rasulullah ada apa ya Rasulullah kok sujudnya lama sekali? Jadi apakah tadi turun wahyu tengah-tengah sholat? Rasulullah mengatakan semua itu nggak terjadi. Anakku ini loh jadikan aku kudanya. Dan nanti aku kepingin untuk ganggu kesenangannya. Tengah-tengah sholat begitu. Kelasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau tahu sedang bermuamalah dengan siapa? Bermuamalah dengan anak. Maka jalankan tetap sebagai proses. Makanya dalam kaidah ilmu fikih, jadi hukum-hukum anak itu beda dengan hukum orang tua. Hukum-hukum anak itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan orang tua. Mainan boneka, wong tua haram, anak oleh. Ini poso setengah dino, wong tua haram, anak boleh latihan. Ini latihan. Taib. Apa itu? Orang sholat ditumpai punggungnya, wong tua kurang ajar. Orang wong sholat ditumpai punggungnya. Anak dibiarkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena harus difahami, anak tetap anak. Fahami anak sebagai anak.
Nek wong tua duwe duit 10.000, enak mana? Beli mobil-mobilan atau beli bakso? Beli bakso nek wong tua. Wong bocah cilik mobil-mobilan. Ojo diseneni. Duit 10.000 kok dipakai beli mobil-mobilan, gak warak. Ini gak warak. Tuku bakso gitu loh, enak dipangan. Iku karepe sampeyan bu. Karepe anak iku mobil-mobilan itu warak. Mobil-mobilan itu mengenyangkan. Fahami anak sebagai anak. Fahami anak sebagai anak. Jadi mampu menimbangkan arah tujuan dan proses kita sebagai yakni anak-anak kita. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini ya kawan. Kan nutup. Jadi masalah wereng maksudnya menghindarkan proses setelah ini ya kawan. Setelah lahan, bibit, pendidikan, maka yang ditangani adalah wereng, hama. Saya ikut pakai hama. Iki hama nomor 1 iki hama saya. HP jadi wong setan gepeng. Ora setan lah, aku yang duwe apa aku duwe setan. Hama benerin gitu ya. Terakhir masalah hasil akhir. Lah, insyaallah subhanahu wa taala kita teruskan tahun depan. Tahun depan. Pokoknya jangan ngundang anak tatkala anak masih di Gresik. Ini. Anak pada waktu anak kalau sudah Al-Furqan masuk itu nih bahasai teman-teman itu reso ngentut era kober, jadi sulit untuk keluar, sulit sekali anak untuk keluar. Makanya daripada antum kecewa, jadi nggak usah ngundang. Ini nggak usah. Ya. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ya ikhwan. Oh iya ya, sampai duhur tak ini? Anak baca sampai duhur. Bagaimanakah seorang muslim bersikap jika Allah takdirkan tidak memiliki keturunan? Ya kawan, anak memang anugerah, tapi bukan segalanya. Di antara para nabi dan para rasul ada yang tidak punya anak. Di antara para ulama kita ada yang tidak punya anak. Ada yang tidak punya anak. Maka pertama, terima, ridhoi takdir ilahi. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap usaha dengan berbagai macam terapi, pengobatan yang halal dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang Allah takdirkan itu yang terbaik. Terus bagaimana caranya untuk mendapatkan rezeki, keutamaan anak soleh? Sangat bisa. Anak itu ada 2 jalur. Dalam bahasanya Syekh Bakar Abu Zaid, al-walad ad-dini dan al-walad at-tini. Al-ibn ad-dini, al-ibn at-tini. Ada anak itu anak tin, anak kandung, anak jalur nasab. Itu anak at-tin, anakmu dewi. Tapi ada anak jalur kedua, al-walad ad-dini, anak didik, anak agama. Didik anaknya orang, didik anak tonggo, didik anak ipo. Iku kan ustadzah, aku gak iso apa-apa. Pok bandani. Jadi donatur. Jangan-jangan anak-anak agama kita itu yang lebih manfaat daripada anak-anak kita sendiri. Meskipun kita juga berharap anak-anak kita sendiri. Banyak jalur ya kawan. Banyak jalur. Ingat, Imam Nawawi itu gak punya anak. Ibnu Taimiyah gak punya anak. Jangan kan punya anak, bojo gak duwe kok. Ini sampai meninggal dunia mereka gak punya istri, gak punya anak. Tapi masya Allah, anak yang gak punya itu al-walad at-tini, anak nasab yang gak punya. Tapi ada anak yang kedua, anak at-tini jutaan. Sampai sekarang orang-orang yang belajar di madrasahnya Ibnu Taimiyah, orang-orang yang belajar di madrasahnya Nawawi adalah anak-anak mereka. Dan itu sangat memungkinkan. Antum jangan pesimis. Ustaz Ibnu Taimiyah ulama, Ustaz Nawawi ulama. Ya akhi,
jadi ulama itu takdir setelah usaha. Tapi banyak orang yang ngambil ilmu, yang ngambil pahalanya ulama tanpa harus jadi ulama. Ada orang ya kawan, yang memiliki semua pahalanya Ahmad ibnu Hanbal, padahal dia bukan sekelas Ahmad ibnu Hanbal dan bukan orang tuanya. Siapa? Guru TPI Ahmad ibnu Hanbal. Karena beliau iso maca Quran, beliau iso maca, iso nulis, iso ngitung, iso ini. Awalnya karena guru TPA-nya, katatib kalau pada zaman dahulu. Katatib kutab gitu ya pada zaman dahulu. Wallahi akhwan. Adaptasilah dengan takdir itu kalau bahasa saya. Adaptasilah dengan takdir jenengan itu dadi apa? Adaptasi untuk meraih surga. Wallahi. Jadi posisi anak itu agung tapi rawan. Jadi posisi guru TPA itu agung tanpa kerawanan. Posisi orang-orang kayak kami, kayak Ustadz, itu posisi orang di atas panggung. Dan posisi orang di atas panggung itu punya penyakit yang sangat berbahaya. Ujub, riya, takabur. Itu yang paling kami khawatirkan kalau nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujub, riya, takabur ini nggak akan pernah menghinggapi guru-guru TPA. Nek guru TPA ujub itu gak pantes. Aku guru TPA, itu kan gak pantes. Guyu karo kucing. Padahal seandainya TPA masjid ini salah satu di antaranya suatu ketika nanti akan jadi ulama negeri ini dan kita nggak pernah tahu, maka bu gurunya, ustadzahnya akan dapat pahala penuh anak itu sampai nanti anak itu meninggal dunia. Tapi penyakitnya uang itu memang senang tampil, makanya rebutan mimbar itu penyakitnya orang. Seandainya orang itu menyadari bahwasanya jalan ke surga itu dengan berbagai macam cara, maka hal itu tidak akan terjadi. Tapi penyakit tetap penyakit. Wallah. Ini apalagi nih? Ofan Ustaz, ada titipan pertanyaan di luar materi. Kalau suami sering ngomong talak 3 kepada istrinya lewat HP, hukumnya apa? Hukumnya apa? Pertanyaan sudah Pak pangkasnya. Akhi, ukhti, fikih talak itu butuh mirip-mirip fikih qadha. Butuh hukum qadha. Kalau sekedar fatwa itu berat. Anda bisa saja jawab sisi fatwa, tapi karena ini kasus, maka Anda harus dengar dari dua sisi. Jangan-jangan istri ngomong begini, suaminya mboten Ustaz, mboten gitu kasusnya. Ngono repot kabeh. Kadang-kadang mau mantap. Istri pernah datang dari kota jauh ke rumah. Anda sudah ngomong, Om, kalau nggak datang sama suami, nggak usah datang ke rumah, nggak ada fungsinya. Nggak usah mau ketemu, via telepon aja, nggak usah mau ketemu. Waduh, umahat ngewayel gini. Ya sudah, Anda tunggu di jam ini hari ini. Ngewayel cerita, karena nangis karena macam-macam. Terus maunya nanti apa? Setelah nanti dapat cerita ini. Tolong Ustaz nasihati ya suami saya, tapi jangan bilang kalau saya yang cerita. Loh piye toh Bu? Saya dari mana tahu? Saya tidak dapat wahyu dari langit kalau suami anti begini begitu. Ya terserah Ustaz bagaimana caranya, tapi yang penting jangan cerita kalau saya yang cerita. Loh terus piye? Terus gimana? Kalau saya nabi mungkin oleh wahyu.
Ini itu nggak akan bisa diatasi kalau saya nggak bertemu dengan suami anti dan anti dalam satu majelis. Jangan Ustaz, kalau begitu nggak usah Ustaz. Kalau begitu Bu, inggih pun sabar wae jenengan. Terus gimana? Masalah semacam ini ya, itu butuh ketemu. Suami, bener nggak? Nih Mas, bener nggak? Lafadznya begini. Mboten Ustaz, nggak begitu. Nih, suami cerita, bener nggak Kayak ini kejadiannya. Mboten Ustaz. Lah itu kan butuh dipadukan. Tapi secara umum ya, akhi, secara umum, siapapun yang mentalak istrinya sesuai dengan jalur syar'i tidak akan pernah menyesal selama-lamanya. Tapi kalau ono wong megat istrinya, lah kok nyesel, berarti ada syariat yang salah. Salahnya di mana? Entah di bagian mananya. Perhatikan, para itu azani Allah wa iyyakum. Pertama, talak itu Allah letakkan pada suami, tidak Allah letakkan pada istri. Kenapa? Istri itu wanita. Ya biyen, istri itu wanita. Istri itu wanita. Dan wanita itu lebih dikendalikan oleh perasaan kalau pikirannya sedang tidak normal. Sedih banget, seneng banget, marah banget, takut banget. Dalam kondisi itu perasaan main. Akal sehat macet. Wong lanang, nek asli lanang enggak. Nah nek asli lanang Bu. Lanang sing asli lanang enggak. Allah menyebut laki-laki dalam Al-Qur'an itu dua. Rijal dan zukur, rojul dan zakar. Kalau nyebut laki-laki atas nama jenis kelamin, zakar. Kalau nyebut laki-laki dalam arti perkasa, tanggung jawab, penuh kedewasaan, rijal. Makanya tatkala Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu yang ngopeni, pengendali, mimpin istrinya. Kadang-kadang wong lanang itu Ustaz, faktanya enggak ngoyok ngono Ustaz. Faktanya enggak semacam itu. Apapun di rumah tangga saya itu semuanya dikendalikan oleh istri. Antum mau jawaban Anda jujur apa enggak ya? Jujur Ustaz. Meskipun pahit, iya Ustaz. Antum zakar, la rajul. Sampai itu laki-laki jenis zakar, bukan laki-laki jenis rajul. Apa maksudnya Ustaz? Iya ya akhwan. Banyak laki-laki itu yang cuma zukur dan tidak rijal. Perhatikan, tatkala Allah Subhanahu wa taala nyebut jenis kelamin, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil musanyin. Mau penakut, mau ngini, pokoknya lanang, dua bagian wanita, waris. Tapi pada waktu Allah Subhanahu wa taala nyebut jihad, rijalun la tulhihim tijarah wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Bahasanya rijal, bukan tukur. Allah meletakkan talak pada laki-laki, bukan pada perempuan. Yang kedua, talak itu Allah bolehkan saat gak tego-tegone wong lanang megat wong wedok. Talak itu Allah bolehkan. Ini dan Anda selesaikan. Talak itu Allah bolehkan saat seorang suami gak tego nyerang istri. Selain itu nggak boleh. Kapan? Idza hamalat wa dhahirul hamil. Apabila istrinya itu hamil dan wis nampak kehamilannya, itu silahkan kalau mau dipegat. Ora tega sampeyan. Wah, bojone meteng ngono. Wong lanang istri sekafur kon ke rumah. Anak gak kuat Ustaz. Kenapa gak kuat? Gak kuat apa? Gak kuat sama istri anak. Mau anak cerai aja. Tapi sekarang hamil Ustaz. Hamil berapa bulan akhir? 5 bulan. Nah kapan mau nyerah? Kalau sudah lahir, silahkan. Nah kono silahkan. Berat anak lahir gak sudah pegatan. Orang sudah pegatan.
Kalau anak ketemu sama dia sama istrinya seboncengan, anak senyum pinggir jalan dia itu senyum ngecut kan. Anak ngomong sama Zaujah, itu tau dulu yang ke rumah kita, arep pegaten gak sido itu. Yang kedua ya ikhwan, saat istri sedang masa suci belum dikumpuli, itu butuh wong lanang kepada orang istri, butuh. Ini bujine satu tapi ya. Butuhnya seorang laki-laki pada istrinya adalah saat suci belum dia kumpuli. Itu waktu talak. Waktu haid nggak boleh. Suci sudah dikumpuli nggak boleh. Tunggu sampai selesai haid dan belum dikumpuli. Loh, sampean kan butuh. Dikumpuli dulu, arep nyereng. Tahun bulan depan mas, jangan sekarang. Bulan depan perkara ini lali. Itu yang kedua. Yang ketiga, prosesi tengkar. Prosesi tengkar dalam syariat kita itu ruwet. Yani ruwet mulai dari ini proses nasihat mentah, terus pisah ranjang mentah, terus dorban ghairu mubarrih mentah, ngono ya. Maka terakhir hakaman min alihi, hakaman min aliha. Mentah cerai satu. Cerai satu masa iddah nggak boleh pisah rumah. Tetap harus satu rumah. Sopo sing kuat karo bojone 3 bulan satu rumah beda kamar. Apa meneh wis duwe anak. Bapak turu ngarep, ibu turu tengah. Anak turu karo ibu, sampai ret ibu, "Bu, ning bapak, Bu." Ngono ya. Minggat ning bapak dhewe. Ngono. Oh ning bapake, "Pak, ayo ning ibu, ming ibu dhewe." Sedina. 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, teko bojone gak teko anak. Akhirnya rujuk. Ternyata sa elek-elek nikah, luwe elek pisah. Itu masih bisa rujuk. Kedua, ketiga. Kalau cerai 3, kok nyesel salamu dewi. Islam itu ya akhwan, kalau kita lihat bukan dari sisi fikihnya. Islam itu kalau kita lihat dari tinjauan makosidnya, Masya Allah sangat nampak keindahannya. Salahnya sebagian asatidzah itu adalah kalau ngaji apa-apa itu dari sisi kajian fikih, tok mentok, tanpa melihat sisi hikam dan makosid. Sehingga ngaji fikih tahu apa itu ngaji fikih talak itu datar terus koyoke pokoknya cici rujuk loro rujuk telu gak oleh rujuk enak erek ngaji nih. Lihatlah rentetan syariat itu kalau membahas satu masalah itu runut, penuh dengan hikmah, penuh dengan keagungan. Kalau mampu memadukan kajian fikih dengan kajian maqasid, otomatis tidak akan mampu memadukan kalau nggak mampu menguasai usulnya dan qawaid fikihnya. Secara otomatis. Lah, makanya akhwan, kalau ada pertanyaan kayak tadi, cerai 3, kok nyesel? Nek kowe enak jawab ya salamu dewi. Salamu dewi. Ada yang nggak beres dalam permasalahan hukum syariatnya. Terus kapan-kapan lah. Gini, gawe judul gegeran. Kawan-kapan ngaji ngono judulnya fikih. Ngene lho, Pak. Nanti bagi judul fikih gegeran. Catat, Pak, fikih gegeran. Tapi insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan waktu-waktu yang akan datang bi idzni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.